Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan pelajaran matematika yang menyenangkan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Kali ini kita masih di materi himpunan. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian dari himpunan kosong dan himpunan semesta, memahami penyajian himpunan dalam bentuk diagram Venn, memahami pengertian himpunan bagian, dan memahami pengertian himpunan kuasa. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan memahami apa itu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau elemen. Lambang untuk himpunan kosong adalah seperti itu. Contoh soal, manakah himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong? Apakah A. Himpunan manusia dengan tinggi 5 meter? B. Himpunan anggota X di mana X lebih kecil dari 1 dan X adalah bilangan asli. C adalah himpunan yang anggotanya X di mana X terletak di antara 0 dan 1 dan X adalah bilangan pecahan. Dan P, himpunan binatang unggas yang beranak. Mari kita cek jawabannya. Untuk yang A, apakah ada himpunan manusia dengan tinggi 5 meter? Oh, tidak ada. Maka A, himpunan kosong. Untuk yang B, apakah ada X bilangan asli yang lebih kecil dari 1? Oh, bilangan asli dimulai dari 1. Maka tidak ada bilangan asli yang lebih kecil dari 1. Maka himpunan B juga himpunan kosong. Untuk yang C, X terletak di antara 0 dan 1 dan X adalah bilangan pecahan. Apakah ada bilangan pecahan di antara 0 dan 1? Iya, terdapat banyak bilangan pecahan di antara 0 dan 1. Maka C bukan himpunan kosong. Dan yang terakhir, P, himpunan bilangan binatang unggas yang beranak. Apakah ada binatang unggas yang beranak? Yap, semua binatang unggas adalah bertelur. Maka P merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh objek atau benda yang sedang dibicarakan. Contoh, diketahui himpunan A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, dan 4. Manakah yang dapat menjadi himpunan semesta untuk himpunan A di antara himpunan berikut? Apakah S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5? Ataukah S yang anggotanya 2, 3, dan 4? Ataukah S yang anggotanya bilangan cacah? Ataukah S yang anggotanya bilangan genap? Ataukah S yang anggotanya X di mana X lebih kecil dari 6 dan X-nya bilangan prima? Ingat, himpunan semesta ialah himpunan yang memuat seluruh objek atau benda yang sedang dibicarakan. Perhatikan bahwa A anggotanya adalah 2, 3, dan 4. Maka yang dapat menjadi himpunan semesta untuk himpunan A adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena di S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 terdapat anggota 2, 3, dan 4, yaitu anggota A. Yang B, S sama dengan 2, 3, 4 itu juga benar. Karena 2, 3, 4 juga ada di S 2, 3, 4. Coba kita perhatikan untuk S bilangan cacah. Berapakah bilangan cacah? Iya, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Angka 2, 3, dan 4 ada di bilangan cacah. Maka S sama dengan bilangan cacah dapat menjadi himpunan semesta untuk A. Yang D,
S bilangan genap. S bilangan genap ternyata salah. Sebab angka 3 di himpunan A bukan merupakan bilangan genap. Dan yang E, S sama dengan X di mana X lebih kecil dari 6 dan X-nya bilangan prima, betul atau salah? Iya, salah. Sebab ada 4 anggota A yang tidak termuat di S yang lebih kecil dari 6 di mana X adalah bilangan prima. Jadi, yang dapat menjadi himpunan semesta untuk himpunan A adalah A, B, dan C. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana cara menyajikan beberapa himpunan dalam bentuk diagram Venn. Cara menggambar diagram Venn adalah yang pertama, himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan sebagai bentuk persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran atau kurva tertutup. Dan yang terakhir, setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik. Amati penyajian diagram Venn berikut. Gambarlah diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B yang anggotanya 4, 5, dan 6. Perhatikan bahwa tidak ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Ini artinya kita akan menggambarkan 2 buah lingkaran atau kurva tertutup. Yang satu untuk himpunan A dan satu lagi untuk himpunan B. Langkah pertama, kita akan gambarkan persegi panjang sebagai himpunan semesta. Kemudian kita letakkan huruf S di sudut kiri atas sebagai lambang semesta. Kemudian kita akan gambarkan 2 buah lingkaran atau kurva tertutup untuk himpunan A yang anggotanya 1 dan himpunan B yang anggotanya 4, 5, dan 6. Ada beberapa bilangan yang belum tertulis di sini. Anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka angka 7, 8, dan 9 terletak di luar lingkaran A dan lingkaran B. Perhatikan contoh berikut. Gambarlah diagram Venn dari himpunan. Himpunan semestanya anggotanya 1, 2, 3, sampai 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Coba kita amati, ternyata ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B, yaitu bilangan 4. Ini artinya ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Kalian gambarkan terlebih dahulu dan letakkan bilangan 4 sebagai irisan yang terletak di kedua kurva. Untuk selanjutnya, himpunan A tersisa bilangan 1, 2, dan 3. Sementara himpunan B tersisa bilangan 5, 6, dan 7. Bilangan yang belum termasuk atau termuat pada kedua kurva adalah 8 dan 9. Kita tuliskan di luar kedua kurva. Perhatikan contoh berikutnya. Amati kembali penyajian diagram Venn berikut. Himpunan semestanya tetap ya 1, 2, 3, sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Coba amati dan perhatikan, ternyata semua anggota himpunan A berada di dalam himpunan B. Artinya,
Lingkaran atau kurva himpunan A harus berada di lingkaran atau kurva himpunan B. Kita isi terlebih dahulu himpunan A, 1, 2, dan 3. Sementara himpunan B tersisa angka 4, 5, 6, dan 7. Bilangan yang belum tertulis adalah 8 dan 9. Letakkan di luar kurva A dan B ya. Masih dengan diagram Venn, perhatikan contoh berikut ini. Amati penyajian diagram Venn berikut. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3 sampai dengan 9, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Coba kalian amati bahwa anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Artinya, kita hanya perlu membuat satu buah lingkaran atau kurva untuk menyatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Dengan cara seperti tadi, kita buat terlebih dahulu persegi panjang sebagai daerah semesta. Kemudian kita buat satu buah kurva lingkaran untuk himpunan A sekaligus untuk himpunan B. Kemudian kita isikan bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 4. Untuk 5, 6, 7, 8, dan 9, letakkan di bagian luar kurva. Selanjutnya, mari kita pelajari sifat-sifat himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung nama himpunan. Kardinalitas himpunan terbagi menjadi dua, yaitu himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota terhingga atau terbatas. Contoh, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Terlihat di sini bahwa banyak anggota himpunan A adalah 5. Dinotasikan N dalam kurung A sama dengan 5. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak terhingga atau tak terbatas. Contoh, himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, titik, titik, titik. Tanda titik 3 dibaca dan seterusnya sampai tak terbatas. Contoh lain untuk himpunan tak hingga adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan cacah, dan himpunan bilangan lainnya. Selanjutnya akan kita pelajari tentang himpunan bagian. Suatu himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A termuat di dalam himpunan B dan dinotasikan dengan A, kemudian tanda himpunan bagian B. Dibaca A himpunan bagian dari B. Perhatikan contoh berikut ini. Himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3. Sementara himpunan C 6, 7, dan 8. Coba kita amati bahwa anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5 ada di himpunan semesta. Anggota himpunan B 1, 2, 3 juga termuat di semesta. Dan anggota himpunan C 6, 7, dan 8 juga termuat di semesta. Coba perhatikan kembali, anggota himpunan B 1, 2, dan 3 ternyata termuat di himpunan A. Maka dapat dikatakan B bagian dari A. B termuat di A. Sementara 6, 7, dan 8 hanya termuat di himpunan semesta. Jika kita gambarkan dengan diagram Venn, maka akan ada 3 buah kurva atau 3 buah lingkaran
untuk menggambarkan himpunan A, B, dan C. Dan himpunan B ada di dalam himpunan A. Berarti kurva B ada di dalam kurva A. Kita perhatikan himpunan A, kurva A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian 1, 2, dan 3 adalah himpunan B. Kemudian di luar itu ada himpunan satu lagi yaitu himpunan C yang anggotanya 6, 7, dan 8. Berarti bilangan yang belum tertulis atau termuat di kurva-kurva A, B, dan C adalah angka 9 dan 10. Dari gambar diagram Venn terlihat bahwa himpunan B ada di dalam himpunan A. Jadi, B bagian dari A. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ada di dalam himpunan S. Jadi dapat dituliskan A bagian dari S, B bagian dari S, dan C bagian dari S. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang himpunan bagian dari suatu himpunan. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, dan E. Kita akan coba mendata himpunan bagian dari A yang 0 anggotanya. Ada 1, yaitu himpunan kosong. Kita akan data kembali himpunan bagian dari A yang 1 anggotanya, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan himpunan E. Semua terlihat hanya memiliki 1 anggota. Sekarang perhatikan himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Ada berapa? Ada 10, benar. Sekarang himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Ada berapa? Juga ada 10, betul. Kemudian himpunan bagian dari A yang memiliki 4 anggota. Ternyata ada 5. Himpunan bagian dari A yang memiliki 5 anggota hanya ada 1, yaitu himpunan A, B, C, D, dan E. Setelah kalian memahami tentang bagaimana cara menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, mari kita pelajari tentang himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan bagian dari A dilambangkan dengan N, P dalam kurung A. Perhatikan tabel berikut ini. Himpunan kosong. Banyak anggotanya 0. Himpunan-himpunan bagian dari himpunan kosong adalah himpunan kosong. Banyak himpunan bagian dari himpunan kosong adalah 1. Dan 1 dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 0. Selanjutnya, himpunan A. Banyak anggotanya 1. Himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan himpunan A. Banyak himpunan bagiannya ada 2, dan 2 jika dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 adalah 2 pangkat 1. Selanjutnya, himpunan A, B. Banyak anggotanya di sini terlihat 2. Himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, A, B, dan AB. Ada berapa? Betul, ada 4, dan 4 dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat 2. Selanjutnya, himpunan A, B, C. Banyak anggotanya ada 3. Himpunan-himpunan bagiannya, coba kalian isi dan lengkapi tabelnya. Kemudian, untuk selanjutnya, himpunan A, B, C, D. Banyak anggotanya? 4. Himpunan-himpunan bagiannya, coba kalian lengkapi sendiri. Kemudian banyak himpunan bagiannya ada berapa buah?
Kemudian untuk himpunan A, B, C, D, dan E, pada slide sebelumnya sudah didapat bahwa banyak anggotanya 5, himpunan bagiannya ada 32. Betul, tidak muat kalau kita tuliskan di dalam tabel ini. Nah, untuk himpunan A, B, C, D, dan seterusnya, banyak anggotanya N kita misalkan, himpunan-himpunan bagiannya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Segitiga Pascal dan himpunan bagian. Coba perhatikan bagaimana cara membuat segitiga Pascal. Perhatikan bahwa angka pertama yang paling atas mulai dengan 1, selanjutnya yang bawah 1 selang 1. Kemudian setiap ujung kamu tuliskan 1. Kemudian angka 2 diperoleh dari 1 ditambah 1. Untuk selanjutnya, baris berikutnya 1, 3, 3, 1. Angka 3 diperoleh dari 1 ditambah 2. Kemudian angka 3 berikutnya diperoleh dari 2 ditambah 1. Baris keempat, 1, 4, 6, 4, 1. Baris kelima, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Perhatikan untuk N sama dengan 0, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, banyaknya himpunan bagian adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 tambah 2 tambah 1. Dan seterusnya, sehingga diperoleh untuk N sama dengan 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1. Perhatikan contoh berikut. Dengan bantuan segitiga Pascal, tentukanlah banyak himpunan bagian dari P yang anggotanya A, B, C, D, dan E. Ya, benar. Banyaknya anggota himpunan bagian dari P yang memiliki 5 anggota dapat kita peroleh dari 2 pangkat 5 sama dengan 32. Atau kalian bisa menambahkan 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Berapa banyak himpunan bagian dari P yang memiliki anggota sebanyak 2 anggota? Coba perhatikan barisan kelima di sini. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya, 1 menyatakan banyaknya anggota himpunan bagian dari A, B, C, D, dan E yang 0 anggotanya. Selanjutnya, 5 untuk yang 1 anggotanya, 10 untuk yang 2 anggotanya, 10 untuk yang 3 anggotanya, 5 untuk yang 4 anggotanya, dan 1 untuk yang 5 anggotanya. Jadi dimulai dari 0 anggota, 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya, banyaknya himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota sebanyak 10. Banyaknya himpunan bagian dari P yang memiliki anggota sebanyak 3 anggota adalah 10, 4 anggota adalah 5, dan 5 anggota adalah 1. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang kesamaan 2 himpunan. Coba perhatikan tabel berikut ini. Himpunan A, 1, 2, 3. Himpunan B, 2, 3, 1. Coba, apakah menurut kalian himpunan A dan himpunan B sama? Benar, himpunan A dan himpunan B sama. Berapakah jumlah masing-masing anggotanya? 3. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B sama dengan 3. Sekarang, himpunan A, B, C, D dengan himpunan E, F, G, H. Apakah menurut kalian kedua himpunan ini sama? Betul, kedua himpunan ini tidak sama.
Berapakah masing-masing anggota kedua himpunan? Banyaknya anggota kedua himpunan adalah sama. Coba perhatikan himpunan 2, 4, 6, dan 8, dan himpunan 4 bilangan kelipatan 2. Yang pertama, apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Betul, sama. Apakah jumlah banyaknya anggota himpunan A sama dengan himpunan B? Iya. Perhatikan contoh berikutnya, PQR dan PQRS. Apakah sama tidak? Betul, tidak sama. Berapakah banyaknya anggota kedua himpunan? Apakah sama? Betul, tidak sama juga. Contoh selanjutnya, himpunan 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B, himpunan 1, 2, 3, 4, titik, titik, titik. Apakah menurut kalian sama atau tidak sama? Iya, tidak sama. Kenapa tidak sama? Titik, titik, titik pada himpunan B menunjukkan bahwa himpunan tersebut masih berlanjut anggotanya. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai tak hingga. Apakah banyaknya anggota himpunan A sama dengan himpunan B? Ya, tidak sama. Banyaknya anggota himpunan A tidak sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Coba perhatikan contoh yang terakhir. Himpunan huruf H, A, R, U, dan M. Yang B, himpunan huruf M, U, R, A, dan H. Apakah kedua himpunan ini sama? Ya, betul, sama. Ada H, ada A, ada R, ada U, dan ada M di kedua himpunan. Apakah jumlah anggota kedua himpunan sama? Betul, jumlah anggota kedua himpunan juga sama. Mari kita simpulkan bahwa dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan memiliki anggota-anggota yang sama, walaupun urutannya berbeda, dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi kita kali ini? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari barusan, coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Bagian pertama, coba kalian sebutkan 3 himpunan semesta yang mungkin dari masing-masing himpunan berikut. Himpunan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A, E, dan I. Himpunan sapi, kerbau, dan kambing. Masing-masing 3 himpunan semesta. Soal berikutnya, berilah 5 contoh berbeda himpunan kosong yang kalian ketahui yang berada di sekitarmu. Soal nomor 3, tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan berikut. A. Himpunan yang anggotanya 2, 3, dan 5. B. Himpunan yang anggotanya 1, 4, 8, dan 9. Selanjutnya, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Coba kalian pelajari kembali apa yang dimaksud dengan himpunan bagian, apa yang dimaksud dengan 2 himpunan sama, dan penulisan tentang himpunan dan banyaknya anggota himpunan untuk menjawab pertanyaan benar atau salah. Yang terakhir, gambarlah diagram Venn dari informasi berikut. Ada 2 ya. Sebaiknya dan akan lebih baik jika kalian menggambar diagram-diagram tersebut dan memberi warna agar lebih menarik untuk dilihat. Cermat, hati-hati, dan tidak perlu terburu-buru dalam mengerjakan setiap tugas dan latihan yang diberikan. Selamat berlatih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.